Hai para pembelajar, penabur atau masyarakat belajar penabur. Kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung volume benda, cara menghitung atau mengukur massa, besaran massa, dan terakhir cara menghitung besaran turunan yaitu massa jenis dengan menggunakan alat-alat yang ada di lab ya, seperti neraca Bauhaus, gelas ukur, dan air ya. Jadi kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengukur volume benda yang tidak beraturan bentuknya. Oke, siap? Kalau kita menghitung volume atau isi benda yang beraturan bentuknya seperti bentuk ini, maka sangat gampang ya kita menghitungnya. Tinggal panjang ya kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk tabung seperti ini, berbentuk tabung atau silinder, volume atau isinya itu tinggal kita hitung tinggi dikali dengan luas alasnya ya. Luas alasnya dikali tinggi itu untuk benda-benda yang berbentuk silinder atau tabung. Nah, bagaimana kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini ya, batu kecil atau benda lain yang tak beraturan bentuknya? Lalu gimana cara menghitung volumenya atau isinya? Gampang. Kita gunakan namanya gelas ukur ya. Gelas ukur ini, gelas ukur kita isi air misalnya sampai 60 ml ya. 60 ml itu sama dengan 60 cm/3 atau 60 cc. Jadi 1 ml itu sama dengan 1 cm/3 ya. Kita gunakan namanya gelas ukur. Pertama kita isi dengan air ya, bisa 50, bisa 60, 70 dan seterusnya. Lalu kita masukkan benda yang tak beraturan bentuknya seperti ini ke dalamnya ya. Yang ini kita catat, berarti volume awal ya. Volume awal 60 ml. Lalu kita masukkan benda ini ke dalamnya. Nah, setelah itu dia naik menjadi 65 ml atau 65 cm/3. Jadi volume si benda ini yang tidak beraturan itu sama dengan 65 ml dikurangi 60 ml karena ada kenaikan 5 ml. Jadi benda ini yang tidak beraturan yang kita masukkan tadi itu volumenya sama dengan 5 cm/3. Dan kalau misalnya bendanya besar, kita gunakan yang gelas yang lebih besar yang ada ada skala-skalanya ya. Nah, begitu anak-anak cara menghitung volume benda yang tidak beraturan bentuknya ya. Demikian, terima kasih. Hai guys, para pembelajar BPK Penabur. Kali ini kita akan belajar menghitung besaran massa dengan alat yang namanya neraca Bauhaus ya. Timbangan Bauhaus atau neraca Bauhaus. Neraca ini sering digunakan di laboratorium. Neraca ini adalah neraca 4 lengan karena lengannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini tempat anak timbangan. Oke. Cara menggunakannya ditempatkan di atas meja, diam seperti ini ya. Lalu kita lihat tanda ini ya, yang tanda putih dengan titik 0. Kalau sudah sejajar berarti timbangan ini sudah siap digunakan ya. Kalau tidak berarti kita posisikan anak-anak timbangan ini di angka-angka 0 ya. Ini angka 0, angka 0, angka 0 semua. Yang ini tuh tidak di 0, yang kecil ini ya. Kita taruh di angka 0 dulu ya. Oke. Kalau sudah sejajar antara 0
angka 0 ini dengan titik putih ini, penunjuk ini, berarti timbangan ini sudah terkalibrasi dengan baik. Oke. Setelah itu kita tempatkan benda yang mau ditimbang di sini. Oke. Nah, itu tanda penunjuk ini naik ke atas. Kemudian selanjutnya kita geser yang kecil dulu, ya. Jangan geser yang besar dulu. Nah, digeser tuh belum turun kan, yang ini belum turun. Lalu yang ini lagi digeser kecil pelan-pelan dulu. Belum turun, terus geser sampai ke sana juga belum, ya. Dikembalikan lagi. Kembalikan lagi semua. Lalu yang di tengah sini kita geser ke sana, ya. Juga belum. Nah, kelewatan ya. Terlalu lewat, kita kembalikan. Nah, belum turun juga, maju. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu yang kecil lagi digeser. Terlalu lewat ya. Lihat angka ini turun. Kita geser sedikit lagi. Nah, berarti di sini kira-kira di 0 itu, lalu ini yang kecil digeser ke sana, ya. Kita diamkan dan sudah. Kalau sudah diam dan sudah sejajar, tinggal kita baca angkanya, ya. Lihat. Tinggal kita baca angkanya, berarti lihat angkanya. Berarti 6,05 ya, 60,05 gram ya. Ini angka 60, yang ini angka 60, yang ini angka 60, yang angka satuannya tidak ada ke 0 ya, yang ini 0, yang ini 0, dan angka yang komanya di 0,5. Jadi 60,05 gram ya. 60,5 gram. 60,5 gram. Kalau misalnya ininya di sini ya, berarti 62,5. Oke. Kalau misalnya ada hasil perhitungan seperti ini, ya, ini berarti 100 lihat 143 nih, 143, kalau misalnya pas di angka ini ya, 2, 147,5 gram. Oke, begitu cara menghitung massa dengan neraca Bauhaus. Oke, terima kasih. Salam. Para pembelajar BPK Penanggur, terutama anak-anak SMP, kita akan belajar kali ini cara menghitung massa jenis atau kerapatan dari sebuah benda dengan alat seperti neraca Bauhaus, kemudian gelas ukur, air, dan lain-lain. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung massa benda itu ya. Masanya ini kita timbang ya. Setelah kita timbang dengan membaca hasil timbangannya ya. Setelah didapatkan hasilnya, ya, setelah didapatkan hasilnya, ternyata hasilnya itu masanya, massa benda ini itu M ya, sama dengan 10,6 gram. Lalu kita hitung volumenya dengan menggunakan gelas ukur ya. Kita masukkan air dalamnya
kira-kira 60 ml atau 60 cm pangkat 3, lalu kita masukkan bendanya ya. Lalu ada kenaikan air sebesar 5 cm pangkat 3 atau 5 ml atau 5 cc. Jadi volume si benda tadi C itu sama dengan 5 cm pangkat 3. Nah, massa jenis itu massa jenis atau kerapatan itu sama, yang sering disimbol rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Jadi ini sama dengan 10,6 gram per 5 cm atau sama dengan 2,12 gram per cm pangkat 3. Oke, begitu cara menghitung massa jenis benda yang tidak beraturan ya. Dan benda-benda yang lain juga bisa dihitung dengan cara seperti ini. Jadi saya ulangi, pertama kita timbang bendanya ya. Kita dapatkan hasilnya, dicatat, kemudian kita hitung volumenya, kita dapatkan hasilnya ya, dicatat. Nah, setelah itu kita hitung dengan perhitungan massa jenis atau rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Oke, demikian, terima kasih.